Sepak terjang Johnny G. Plate bocor ke publik. Apakah ternyata orang dekat tokoh besar ini? Ya, itu semua adalah kewenangan penyidik. Jadi kalau penyidik melihat bahwa memang harus ada keterangan dari pimpinan puncak Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Yang penting adalah proses ini itu bisa segera cepat berlalu. Semua gampang semua. Takut. Kenapa? Karena memang ini yang namanya kewenangannya pun jadi tidak jelas. Ini harus segera diselesaikan supaya apa? Supaya lembaga ini bisa bekerja kembali. Ini dana yang dikumpulkan oleh Kominfo, saya tidak tahu untuk apa dan untuk keperluan apa dan untuk siapa. Pemborosan uang negara luar biasa. Kita mengutip apa yang dikatakan Presiden bahwa tahun 2023 ini ekonomi global termasuk Indonesia sudah mencapai ambang yang mengkhawatirkan. Ini memang Jaksa Agung saat ini sedang mendalami tentang tindak pidana pencucian uang dan korupsi dari Bakti Kominfo. Jadi sampai sekarang Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan 4 orang tersangka di kasus pengadaan BTS di Bakti Kominfo. Ketika sudah ditetapkan 4 tersangka di Bakti Kominfo terkait pengadaan atau pembuatan BTS ini sudah secara resmi mangkrak nih proyek BTS ini gitu. Padahal ini adalah program andalan Pak Jokowi. Jadi kebayang nggak betapa tercoreng dan marahnya Presiden Jokowi terkait kasus ini. Tapi sekarang dengan kasus korupsi yang kemudian sudah merembet kepada tindak pidana pencucian uang, kita akhirnya ngerti tuh. Oh, ternyata memang seburuk itu Bakti Kominfo gitu. Seburuk itu kinerja dari Menteri Nasdem ini. Sehingga kalau Presiden akhirnya marah gitu ya, itu masuk akal, wajar gitu. Ya, Kejagung seperti diketahui menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate atas kasus pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate dijadwalkan pada esok 14 Februari 2023. Johnny G. Plate menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika untuk periode 2019 sampai 2024 di bawah Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan ini adalah daftar sepak terjang politisi Partai Nasdem itu selama menjabat sebagai Menkominfo. Ia pernah ditantang Presiden Jokowi untuk mencetak 3 unicorn baru sampai 2024. Untuk itu mereka menggelar beberapa program seperti Gerakan 1000 Startup, SMA Coding, Startup Studio Indonesia, dan Seleksi Nasional Produk TIK. Selain startup bertaraf 1 miliar US dollar, Johnny G. Plate juga berkeinginan menambah 1 startup Dekakorn saat berbicara pada 2021. Ia dipanggil Kejaksaan Agung ihwal kasus dugaan korupsi menara BTS pada Kamis 9 Februari kemarin, namun ternyata Sekjen Partai Nasdem itu tidak bisa menghadiri panggilan tersebut. Ya, Sekjen Kominfo telah mengirim surat ke Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung mengenai alasan Johnny tak bisa menghadiri panggilan Kejagung. Pemanggilan Johnny tersebut merupakan tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Proyek tersebut dilaksanakan oleh Bakti yang berada di bawah Kominfo. Proyek BTS itu meliputi rencana pembangunan 9.000 tower BTS di sekitar 7.900 desa dan kelurahan dengan kategori 3T. Anggaran yang disiapkan mencapai 11 triliun rupiah. Pembangunan BTS digarap oleh 3 konsorsium, yaitu Konsorsium Fiber Home, Telkom Infra, dan Multi Transdata, Konsorsium Aplikanusa, Lintas Sarta, Huawei, dan juga Surya Energi Indotama, serta Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan ZTE. Penggarapan proyek yang ditargetkan rampung pada akhir 2021 itu ternyata molor. Kejagung pun mengendus adanya praktik ilegal yang menjadi biang keladinya. Usai dilakukan gelar perkara, kasus tersebut dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada November 2022 lalu. Langkah itu dilakukan usai Kejagung berhasil mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa setidaknya 60 orang saksi. Saksi yang diperiksa diantaranya dari pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Kominfo, dan penyidik juga telah mendatangi sejumlah kantor swasta serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya pengungkapan kasus tersebut. Kerugian yang dialami negara akibat kasus itu ditaksir mencapai 1 triliun rupiah dan hingga saat
saat ini totalnya ada 5 tersangka yang telah ditetapkan, yakni Direktur Utama atau Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account Department PT HUWT Investment Mukti Ali, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Mena, Tenaga Ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Sudanto, dan juga Komisaris PT Solitech Media Sinergi Iwan Hermawan.